Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Kita bahas terlebih dahulu satu persatu apa itu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan distributif. Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Apa itu sifat pertukaran? Ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jika A ditambah B, maka B ditambah A. Itu untuk penjumlahan. Tinggal dibalik saja, jika A ditambah B, maka B ditambah A. Tinggal dibalik saja. Seperti itu ya. Untuk contohnya adalah 2 ditambah 3, maka 3 ditambah 2. Jawabannya itu akan sama ya, dengan 2 ditambah 3 ataupun 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi untuk A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi jawabannya adalah sama, yaitu 5. Selanjutnya adalah untuk perkalian, jika A dikali B maka B dikali A. Seperti contoh di bawah ini, yaitu ada 4 dikali 5, maka 5 dikali 4. 4 dikali 5 adalah 20 dan 5 dikali 4 adalah 20. Jadi benar, ini sifat perkalian itu adalah tinggal ditukar saja. Yang kedua adalah sifat asosiatif, disebut juga dengan sifat pengelompokan. Ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sebagai contoh, di dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C, maka A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi yang berpindah adalah tanda kurungnya saja. Sebagai contoh adalah 2 ditambah 3 kurung buka kurung tutup ditambah 6 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6. Maka jawabannya adalah 2 ditambah 3 adalah 5 ditambah 6 itu sama dengan 2 ditambah 3 tambah 6 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 5 ditambah 6 adalah 11, 2 ditambah 9 adalah 11. Maka rumus itu benar ya. Jadi A ditambah B ditambah C hanya memindahkan tanda kurungnya saja. Yang tadinya di depan menjadi di belakang. Yang selanjutnya adalah perkalian. Bagaimana rumusnya? Dalam kurung A kali B, kurung tutup A dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Rumusnya sama, hanya penjumlahan dan perkaliannya saja yang berbeda. Contoh, 4 dikali 5 kurung buka kurung tutup dikali 3 itu sama dengan 4 dikali kurung buka 5 dikali 3 kurung tutup. Seperti itu ya. Bagaimana apakah benar? Itu sama, kita coba. 20 dikali 3 60, terus 4 dikali 5 kali 3 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 60 sama. Itu membuktikan bahwa sifat penjumlahan dan perkalian termasuk ke dalam pengelompokan, tinggal dipindahkan saja tanda kurungnya seperti itu. Ya. Sifat operasi hitung bilangan bulat yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif itu disebut dengan sifat penyebaran. Ini hanya berlaku pada perkalian terhadap perjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya adalah A dikali B ditambah C, maka dapat disebarkan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu ya.
itu disebarkan dari awal. Yang selanjutnya adalah cara pengerjaannya, contohnya adalah 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 kurung tutup, maka dapat disebarkan menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3 ditambah 4 adalah 7. 2 kali 3 adalah 6 ditambah 2 kali 4 adalah 8. Hasilnya adalah sama, 14. Jadi A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Bisa kalian diberikan kurung di A kali B dan A kali C-nya ya untuk mempermudah kalian. Yang selanjutnya adalah perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya adalah A dikali dalam kurung B dikurangi C. Hasilnya adalah A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya adalah 2 dikali dalam kurung 7 dikurangi 4 kurung tutup sama dengan 2 dikali 7 dikurangi 2 dikali 4. Seperti itu ya, tinggal disebarkan saja. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Yang selanjutnya adalah 2 kali 7 14 dikurangi 2 kali 4 8. Hasilnya adalah 6. Itu membuktikan bahwa perkalian terhadap pengurangan dapat disebarkan dengan angka yang sama atau dengan hasil yang sama. Demikian anak-anak, Bapak menyampaikan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.